Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhir kita sampai di halaman 41. Halaman 42 sudah belum? Ini sekarang 42. Sekarang 42 ya. Baik, bab kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW adalah orang yang hidup kekurangan, kemudian Allah memberikan kecukupan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya salah ya. Ayatnya salah. Harusnya apa? Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Ayatnya salah, terjemahnya betul. Dan dia mendapatimu kekurangan, kemudian dia memberikan kecukupan. Nah, kalau dilihat di bukunya salah itu. Disebutkan fiha kutubun qayyimah. Itu enggak nyambung. Maksudnya kamu orang yang fakir dan miskin, kemudian Allah mengaruniakan kepadamu kekayaan, kecukupan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Banyak yang memahami cerita-cerita tentang Nabi SAW hidupnya, kemudian beliau menyampaikan hidupnya Nabi itu miskin dan fakir. Bukan. Nabi SAW tiap hari berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika, bahkan mengajarkan kita untuk berzikir, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Dan dalam riwayat lain disebutkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini, kelilit hutang. Beliau di dalam zikir pagi dan sore juga mengajarkan kita untuk membaca perlindungan dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa na'udzubika min 'adzabil qabri, la ilaha illa anta. Ya. Dan banyak zikir-zikir lain yang membuat kita sadar bahwa kita ini harus berlindung dari kefakiran dan minta kecukupan. Cukup itu ya pas-pasan itu maksudnya pas butuh haji ya ada duitnya, pas butuh bangun rumah ya ada duitnya, itu kan pas-pasan. Pas butuh berobat ya ada duitnya. Tapi belum tentu apa yang cukup itu cukup menurut bayangan kita. Kadang bayangan kita itu adalah satu hal yang lebih dari yang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kemudian mengejar. Ya, dia merasa sebetulnya sudah cukup, tapi dianya yang merasa nggak cukup. Ya. Kita itu yang penting apa? Bisa makan, bisa minum. Bisa makan, minum ya, bisa makan. Kemudian punya tempat tinggal, kan begitu. Kemudian punya cukup untuk pakaian. Kemudian cukup untuk kesehatan, cukup untuk pendidikan, cukup untuk transportasi, kan begitu. Cukup untuk melaksanakan ibadah. Ini namanya 7 haddu kifayah. 7 batasan kecukupan. Ya, batasan kecukupan yang 7 unsur kecukupan yang kalau Basnas Jawa Tengah, Basnas Nasional ya, Basnas Nasional menetapkan, jika seorang punya anak 2 tinggal di Jawa Tengah, yang satu anaknya SD, yang satu anaknya SMA, jika dia punya anak 2, berarti kan anaknya cuma 2, sekolahnya SD sama SMA. Untuk memenuhi 7 unsur tadi, makan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ibadah. Untuk memenuhi 7 hal itu, orang yang tinggal di Jawa Tengah tahun 2024 membutuhkan uang sekitar 5.300.000. Kalau dia di bawah 5.300.000 dengan keadaan punya 2 anak seperti itu, dia kurang, tidak cukup. Tapi apa yang membuat artinya dia berhak minta zakat?
Orang kok minta-minta, dia nggak minta, itu ngambil haknya. Datang ke Basnas, saya minta hak saya, hidup saya cukup, ya. Saya minta hak saya untuk apa? Zakat. Jadi apa mau minta surat keterangan apa segala macam, dibilang kecukupan saya itu sekian, saya kurang sekian, mana hak saya zakat, ya. Karena Basnas itu memang diberi kewenangan untuk mengambil zakat dan menyalurkan zakat. Kecukupan itu apa yang membuat orang yang gajinya di bawah batasan kecukupan itu, tapi dia hidupnya tenang. Ya. Apa itu rahasianya? Rahasianya adalah sifat namanya qana. Dia merasa ya ini rezeki saya yang Allah berikan kepada saya pasti cukup. Ya, sudah, dia merasa cukup dan merasa ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pergi ke Basnas dapat duit, ya itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Maksud saya bahwa kita memahami kehidupan Nabi seperti kisah-kisah yang akan saya baca tadi, bukan berarti Nabi itu miskin, nggak punya uang, fakir, enggak. Nabi SAW itu punya yang mencukupi kehidupan beliau. Hanya saja orang-orang itu kadang datang minta sama Nabi SAW, dan Nabi SAW nggak pernah nolak orang. Sehingga kadang-kadang yang untuk kebutuhan beliau dan orang-orang yang harus ditanggung oleh beliau dari keluarga beliau itu habis sebelum waktunya. Habis sebelum waktunya. Kenapa? Ya udah ada jatahnya yang cukup. Tapi dikasihkan ke orang-orang yang minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak pernah menolak orang yang meminta. Bahkan sebutkan hatta nafida ma indah. Orang itu minta dikasih sampai apa yang beliau miliki udah habis. Orangnya datang minta lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalau saya memiliki apa yang bisa saya berikan kepada kalian, saya tidak akan simpan. Akan tetapi siapa yang merasa cukup dengan Allah, Allah akan buat cukup dia. Siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatan. Maksudnya jaga kehormatan dengan tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau minta ke Basnas tadi minta bukan ngemis. Itu minta apa? Haknya kita. Ya. Sama seperti kalau di manajemen rumah sakit Kalimat Utama, gajinya kan pakai payroll ya, pakai transfer tuh. Ada satu lupa nggak ke transfer. Apa sudah saya terima aja di rumah, ya, ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah. Atau datang ke kantor. Hah? Datang ke kantor. Mohon maaf, mau konfirmasi. Ini kok belum masuk ya, gitu ya. Oh, kamu kok minta-minta? Ini bukan minta, ini hak saya, gitu ya. Nah, sama kalau minta zakat ke pihak Basnas itu bukan ngemis tapi minta. Baik. Beliau SAW maksudnya orang yang fakir miskin kemudian Allah mengkaruniakan kekayaan, kecukupan. Nah, tinggal kita mengartikan kecukupan itu apa, kekayaan itu apa. Maka sesuai dengan definisi itu kita bisa mengkategorikan kita ini orang kaya atau orang pas-pasan. Kalau kita standar kekayaan itu sangat tinggi, oh kaya itu harus begini, ya repot. Ya, maka selamanya kita akan dikejar oleh standar kita sendiri. Kita membuat patokan kaya itu apa? Oh yang penting saya ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa ya, diberikan kepadanya Al-Quran, kemudian melihat orang lain lebih kaya daripada dia,
maka dia telah mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Maksudnya apa? Allah SWT firman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah dan juga Al-Quran yang agung ini, Al-Quran yang besar ini, azim. Ayat setelahnya Allah mengatakan, setelah Allah menyebutkan kami telah memberikan kepadamu Al-Quran, ayat setelahnya persis Allah mengatakan, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim. Janganlah engkau memalingkan wajahmu kepada apa yang kami berikan kepada orang-orang itu dari kekayaan harta dunia. Dan jangan sedih dan tundukkan pandanganmu kepada orang-orang mukmin. Maka Abu Bakar As-Siddiq memahami. Pertama, Allah menjelaskan nikmat yang Allah berikan pada kita itu Al-Quran. Yang kedua, jangan kamu cara Jawa ini ojo ngumunan. Orang diberi kekayaan ini kita ngumun, orang diberi kekayaan itu kita ngumun. Kenapa? Kita udah punya yang lebih baik. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran. Tapi permasalahannya di antara kita ada yang tidak mengambil Al-Quran itu dengan serius. Ya, dengan serius. Maka dunianya nggak dapat, akhiratnya juga nggak dapat. Maka pesan Allah kepada Yahya, Nabi Yahya, ya Yahya, khudhil kitabah biquwwah. Hai Yahya, ambillah Alkitab ini dengan kekuatan, keseriusan. Maka seorang yang serius dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, kemudian menghafalnya, memahaminya, maka dia lebih baik daripada apa yang Allah berikan dari dunia dan seisinya. Nah. 2. Selama 1 bulan beliau sekeluarga pernah hanya memiliki bahan pangan berupa kurma dan air. Aisyah meriwayatkan, kami keluarga Muhammad SAW pernah melewati 1 bulan tanpa menyalakan api di dapur. Kami hanya memiliki aswadan, dua aswad. Apa itu? Kurma dan air. Tapi kami bertetangga dengan orang-orang Ansor yang mengirimkan kepada Rasulullah SAW susu kambing, susu unta. Kami minum dari susu tersebut. Beliau SAW jarang terlihat memakan makanan lezat. Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW makan roti yang besar dan lunak sampai beliau wafat. Dan belum pernah juga kulihat Rasulullah SAW menikmati daging kambing yang dibakar selama hidupnya. Maksudnya menikmati sehari makan berkali-kali atau bahkan beberapa hari berturut-turut. Ya. Tapi sekali-sekali beliau makan daging. Umar bin Khattab mengatakan, aku pernah Nabi SAW melihat Nabi SAW badannya membungkuk karena lapar dan tidak mendapatkan sesuatu untuk mengganjal perutnya walau sekedar kurma yang buruk. Jadi di rumahnya nggak ada makanan. Kenapa habis? Kenapa habis? Apa jatahnya nggak cukup? Dikasihkan orang. Banyak orang minta kepada beliau SAW. Tahu kalau mintanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam nggak akan ditolak. Nggak akan ditolak. Beliau terkadang mengkonsumsi makanan yang tidak enak. Anas mengatakan bahwa ia pernah menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa roti dari gandum dan minyak samin yang mulai basi. Beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi guna membeli tepung untuk keluarganya. Aku pernah mendengar suatu hari beliau bersabda, ma amsa inda ali Muhammadin sa'u tamrin wala sa'u habbin. Tidak pernah keluarga Muhammad SAW pada suatu sore memiliki segantang kurma. 1 sok kurma itu kurang lebih 5 kiloan. Ya. 1 sok. Ya. Wala sa'u habbin. 1 sok biji-bijian sekitar 3 kiloan. Gak pernah punya sisa stok makanan segitu. Berarti kita di rumah itu kaya ya. Stok di rumah beras ada 5 kilo insya Allah. Lebih. Ada beras 5 kilo di rumah insya Allah. Alhamdulillah. Kita lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW. Selama beberapa malam berturut-turut beliau dan keluarga bermalam dengan rasa lapar dan tidak memiliki santapan makan malam.
Roti beliau sekeluarga kebanyakan terbuat dari gandum, syair. Syair itu gandum barley. Sekarang pernah lihat barley? Bukan gandum terigu, tapi gandum barley agak kasar. Barley agak kasar. Keluarga beliau tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, semenjak tiba di Madinah, keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi nggak pernah hari ini makan lengkap, besok makan lengkap, besok makan lengkap. Sehari berapa kali? Kalau kita sehari berapa kali? 3 kali. Kalau di orang-orang Arab itu biasanya sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Makan siang dan makan malam. Kalau 3 kali ya, maksudnya kalau dikontekskan dengan kehidupan kita sekarang, tidak pernah 3 hari berturut-turut makannya itu komplit terus. Imam mesti ada nggak sarapan karena makannya habis, atau nggak makan malam karena makannya habis. Adanya orang sekarang nggak makan malam diet, tapi stok makanan lengkap di lemari es. Kenapa nggak makan malam? Nggak punya makanan? Punya, cuman memang saya nggak makan malam, nurunkan kolesterol. Dulu kebanyakan makan, sekarang di stop, gitu ya. Makanannya ada, gitu. Kalau Nabi SAW tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita ini ya, alhamdulillah. Yang kurang adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan pokok, maksudnya sekedar yang dibutuhkan saja. Ya. Beliau ingin hidupnya itu pas, cukup, tidak berlebih. Ya, tidak berlebih. Itu keinginan beliau. Beliau disuruh milih untuk menjadi raja dan rasul atau hamba dan rasul. Beliau SAW mengatakan bal abdun wa rasul, wa abdun wa nabi. Tapi hamba dan nabi. Beliau suruh milih raja dan nabi atau hamba dan nabi. Beliau memilih hamba dan nabi. Artinya silahkan dari kisah tadi dicerminkan dengan kehidupan kita. Kira-kira kita sampai segitu enggak? Kalau kita di atas itu, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Pokoknya para ulama mengatakan kalau pagi hari kita itu bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, punya makanan buat hari itu, dan aman, nggak takut, maka dunia seisinya kita sudah diberikan pada kita. Qala man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang berpagi hari aman di rumahnya, nggak ada musuh, nggak ada yang nyerang, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia itu dikumpulkan kepadanya dunia seisinya. Dunia itu kan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali. Yang enggak itu kan bukan milik kita. Yang kita mati enggak kita bawa. Kalau kita cukup itu, ya berarti kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekerja tetap harus, kan, tetapi yang perlu dikelola adalah apa? Qalbnya, hatinya. Sehingga orang itu tidak dikejar. Ada orang itu yang menghamba kepada mode. Ini jadi masalah. Yang menghamba kepada mode, terutama motor, gadget, ya. Paling nampak akhir-akhir ini adalah gadget. Ya. HP-nya masih bisa dipakai, masih bagus, baterainya belum ngedrop, layarnya masih oke, kameranya oke. Hanya karena muncul HP-HP yang baru, dia jual, dia beli. Nah, selisih harga yang dia pakai untuk membeli ini kadang-kadang dia paksakan, sehingga ketika selisih harganya nggak dapat, dia kepikiran, saya harus kerja. Jadi kerja untuk apa? Memuaskan syahwat mode tadi, syahwat fashion, syahwat model.
apa maudhu atau apa mode apa namanya istilahnya, mengikuti apa tren. Sehingga ketika Idul Fitri itu biasanya rame persewaan iPhone. Betul Pak? Sudah beberapa tahun terakhir itu ada persewaan iPhone. Jadi mereka itu untuk Idul Fitri nyewa Pak iPhone. Kalau dia nggak mampu beli, hatinya nggak kuat. Nggak kuat gimana aku bertemu sama orang HP ku HP jelek, yang lain HP bagus semua. Lalu urusannya apa? HP itu fungsinya apa? Untuk WA. Oke, terus ya, untuk foto, terus ya HP-mu fotonya bagus, bagus. Tapi kenapa harus ganti yang mahal? Bukan fotonya yang dicari, tapi apa? Gengsi. Gengsi. Itu yang bikin kita capek. Itu yang bikin kita capek. Ya. Maka hidup itu ya yang kita nikmati saja, nggak usah yang dilihat orang. Orang lihat itu paling sebentar aja. Orang lihat itu paling sebentar aja. Hanya memang ada orang yang dilapangkan oleh Allah. Rezekinya dilapangkan. Ya wis infak, ya wis sedekah, wis gawe pesantren, wis turah, wis duit. Kan ada begitu ya. Maka dia beli HP yang bagus, oke lah. Beli mobil yang bagus untuk dinikmati, oke lah. Tapi kemudian ada ambang batas. Misalnya begini. Dia beli mobil udah bagus. Kurang keren ini. Peleknya tak ganti. Satunya 50 juta. Beli 50 juta kali 4 cuman biar apa? Keren. Karena yang penting kan bannya bukan peleknya, betul nggak? Atau lampunya diganti bukan biar terang tapi biar apa? HP ini sekian puluh juta, ini sekian puluh juta, sekian puluh juta. Hanya untuk apa? Dinikmati orang. Dia kan nggak nikmatin di dalam. Pas dia jalan, dia nikmatin pemandangan luar nggak? Yang nikmatin siapa? Orang lain, nggak masuk akal. Beli jam misalnya 200 juta. Kenapa? Punya saya ini 1,5 juta second. Udah, saya anggap terlalu mahal. Bisa detak jantung, bisa macam-macam. Buat peta, buat ini, bisa sama macam ini. Yang 200 juta, 300 juta nggak bisa Pak. Cuman apa? Jam, menit, detik, tanggal, wis. Ya, ini enggak bisa connect ke HP, bisa ini, bisa. Harusnya lebih mahal yang mana? Kenapa itu mahal? Merek. Merek. Kenapa orang pakai merek? Jadi dia ngelihat jam itu, yang ini ya podo jam 11 kurang 5, harganya 300 juta, didelok, ya jam 11 kurang 5. Jamnya udah mau habis, pengajiannya kan sama. Apa kalau jamnya 200 juta, pengajiannya masih setengah jam lagi? Kalau jamnya murah 5 menit lagi. Kan nggak begitu mikirnya. Loh nggak? Nah, itu memang gengsi itu yang mahal. Saya masuk ke ngantar rombongan ke pusat perbelanjaan. Kok ada kios isinya itu tas-tas anak. Pokoknya barang-barang anak. Itu oleh-oleh lah buat anak. Tas sekolahnya 2 juta, larang men ya. Tempat makan 1 set 1.500.000. Lihat bahannya, loh sama yang di mana toko-toko itu kok hampir sama gitu loh. Kenapa kok harganya bisa 7-8 kali lipat? Kenapa? Stempel itu, tag, ya, kemarin perang dagang Amerika dengan Cina, perang dagang Amerika dengan Cina, membuat Cina itu marah. Akhirnya dibongkar semua. Terutama merek-merek tas, merek-merek sepatu, merek-merek barang-barang branded yang dibeli oleh orang-orang itu harganya 30 kali lebih mahal daripada harga aslinya. Bukan cuma 2-3 kali lipatnya. Antum kalau jual nasi bungkus 10.000 terus dijual 3 juta, kira-kira laku gak? Hah? Kalau 10.000 dijual 40.000 masih laku, betul nggak? Dijual 50.000 masih laku. Dijual 100.000 pun masih oke. Sama-sama nasi Padang, tapi kalau di resto yang itu 100.000, di resto yang ini 20.000, di resto yang ini 10.000. Kita masih nerima dulu 10.000, 100.000. Padahal berapa kali? Tapi ini barang
dijual puluhan kali lipat. Barangnya itu cuma harganya 1 juta. 1 juta, Pak. 2 juta. Dijualnya 30-50 juta dan orang beli. Bahkan ya sampai dituntut itu oleh pengadilan. Tas seharga $30.000. $30.000 hari ini 500 juta. 500 juta tasnya. Dan itu orang-orang pakai itu bangga sekali. Made in Italy katanya. Padahal itu bikinnya Cina. Dia bilang, kami membuat ini nih nggak lebih $1.000. Loh, made in Cina kalau ditulis made in Italy? Iya. Masang resletingnya di Italy. Made in Italy. Dijual 500 juta dan laku. Nah, itulah orang-orang yang otaknya itu apa? Otaknya itu isinya apa? Merek, gengsi. Maka hidupnya nggak pernah tenang. Hidupnya nggak pernah tenang. HP harus iPhone. HP harus ini Samsung yang paling bagus. Kenapa nggak merek lain lebih murah? Enggak. Merek lain garansinya lebih lama? Enggak. Merek lain? Enggak. Pokoknya harus apa? Samsung, enggak ya iPhone. Kenapa? Nah ini masalah. Makan kita harus. Kenapa nggak makan sate? Masak di rumah, nggak ada jajan. Karena kadang jajan kita sekali keluar bersama keluarga itu cukup untuk makan di rumah mungkin 3-4 hari. Betul nggak? Ya. Oke lah, boleh jajan tapi sebulan sekali misalnya, atau 2 bulan. Nah, tapi lihat orang-orang sekarang. Ngopi di sana, ngopi di sini. Sekali ngopi itu berdua bisa 60.000, 70.000. Kan beli kopi sama snacknya. Bisa 80.000, 70.000, 60.000. Kalau setiap hari ngopi, setiap hari mengeluarkan uang segitu. Sama dengan bapak-bapak yang ngerokok, misalnya satu bungkus berapa? Berapa satu bungkus hari ini? 50.000. Saya nggak ngerokok ya. Ya, 60.000. Nah, betul nggak ibu-ibu? Saya nggak nanya bapak-bapak. Ya. Maka marilah kita berkaca kehidupan kita dan kehidupan Rasulullah SAW. Jadi kadang-kadang Allah itu sudah berikan kecukupan, tapi kita merasa kurang. Kita lihat tempat tidur Nabi SAW, kita lihat rumah beliau SAW, kita lihat dapur beliau SAW. Kemudian bandingkan sama rumah kita. Ada lampunya, ada kipas anginnya. Kipas angin itu kan zaman dulu ada nggak, Pak? Zaman dulu itu kalau punya budak, budaknya yang suruh ngipasin. Nah kita itu udah nggak usah budak. Budaknya siapa? PLN. Itu bayar lagi ya. Bisa bayar PLN untuk nyalakan kipas angin. Cuman kita pasang angin saya harus pakai AC. Akhirnya dia apa? Menjadi melihat kipas angin ini. Kapan saya bisa beli AC? Terus itu terus dipikir. Setiap bangun tidur melihat AC, ngelihat apa? Kipas angin. Kapan saya bisa beli AC? Akhirnya apa? Begitu. Nanti sudah punya AC, ngelihat kantornya AC-nya bagus. Wah ini AC ini enak ya. Adem tapi nggak bikin badan sakit semua. Tiap hari kapan saya bisa beli AC itu? Kapan saya bisa beli AC itu? Terus itu nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Sampai ke level apapun tidak akan pernah berhenti. Sampai ke level apapun. Mau Allah angkat sampai level tertinggi di level-level dunia ya, bukan level akhirat, level-level uang yang Allah berikan kepada kita, itu nggak akan pernah berhenti. Mobil selalu ada atasnya lagi, selalu ada atasnya lagi, selalu ada atasnya lagi. Udah mentok atasnya, ganti model. Tahun ini keluar, ini jual beli baru. Ini tahun ini keluar, udah mentok, modif ini, modif ini. Makanya disebutkan capek mengejar dunia. Mau sampai kapan? Mau sampai? Ini bukan berarti pesan bahwa hidup di dunia itu serasa kerja saya ini urip kere mati rampung, bukan begitu. Etos kerja orang mukmin harus tinggi. Tapi yang dikejar itu bukan uang, tapi yang dikejar ridhonya Allah Subhanahu. Dia ketika dia megang uang, dia pakai untuk hal-hal mubah yang wajar
sisanya untuk membangun akhirat dia. Kenapa? Dunia itu udah dijamin, akhirat belum dijamin. Kenapa kita mesti repot mengejar, capek mengejar yang sudah dijamin, tapi kita nggak peduli sama yang belum dijamin? Surga dan neraka kita itu sudah dijamin belum, Pak? Belum. Rezeki kita sudah dijamin. Kapan dijamin? Dari lahir kita itu rezeki sudah ditulis. Rezekinya sekian, sudah mau kita kerja lembur 3 shift, nggak akan nambah. Nggak akan nambah. Cuman perkaranya adalah kita itu nggak ngerti rezeki kita seberapa. Maka kita mencarinya. Sewajarnya batas orang mencari rezeki. Kemudian setelah itu dia hidup yang seimbang untuk mengejar akhirat, mendidik anaknya. Loh, saya kalau kerjanya cuma 1 shift, kapan sugihnya? Lah kamu udah sugih, kenapa? Tuh punya anak sehat, punya rumah nggak ngutang, atau ngontrak yang nggak pernah telat bayarnya, itu sudah cukup. Aneh, hatinya nggak dikelola dengan baik. Hatinya tidak dikelola dengan baik.